Yuk doa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat pagi ini kalau kami boleh berkumpul untuk mendengar IG Live ini. Tuhan, kami percaya keterbatasan hamba-Mu, hanya Engkau yang sempurna. Biar setiap kata, setiap firman yang hamba-Mu taburkan ini berasal dari Engkau, bukan kuat gagah hamba-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapak, Engkau yang menyampaikannya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kebesaran-Mu. Biarlah Tuhan semua internet, wifi, semua lancar di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, happy weekend ya. Pagi ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana hidup ya yang didasarkan oleh iman. Kita percaya bahwa hari-hari ini semua kita ini hanya perlu rasa percaya. Kita perlu membangun rasa percaya kita, yaitu di atas dasar iman yang teguh. Tanpa iman yang teguh, maka kita ini nggak akan pernah hidup sampai hari ini untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat ya. Saya pagi ini agak panik saudara ya, biar saya menenangkan diri dulu. Tadi pagi bangun agak terlambat. Yuk kita baca dulu ayatnya ya. Hidup berdiri atas dasar iman yang teguh. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini semua akan pasti berlalu. Badai pasti berlalu ya. Semua pasti berlalu dengan kemenangan ketika kita punya iman yang teguh. Kita buka dulu di Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah ya hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara lihat ya, Mazmur 37 ayat 5 itu ada 3 kata. Dan waktu saya menyiapkan khotbah ini, Tuhan memberikan saya satu perenungan, di mana ketika kita hidup atas dasar iman ya, hidup di atas dasar iman, maka kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, hidup ini bukan karena melihat tapi percaya. Itu sebabnya Mazmur 37 ayat 5 ini akan menjadi acuan kita ketika kita punya iman yang teguh. Itu 3 kata yang saya ambil hari ini. Percayalah, 3 kata yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yaitu belajar untuk menyerahkan, serahkan. Dan yang kedua, kata percaya. Ketika serahkan percayamu sudah terjadi, maka kata ketiga akan melihat. Melihat apa Bu Eli? Tuhan bertindak. Sekali lagi, ketika kita punya hidup di atas dasar iman, maka 3 hal yang akan menjadi kekuatan buat kita menjalani hidup di masa yang sulit. Semua kesulitanmu itu akan berubah menjadi yang terbaik ketika Tuhan bertindak. Jujur, hari-hari ini siapa yang butuh mujizat? Banyak orang. Banyak orang yang datang sama saya konseling, baik itu mau teman ya, mau siapa jemaat. Mereka selalu bilang gini, aku sudah menghadapi jalan buntu, aku menghadapi jalan yang tertutup, aku menghadapi masa tersulit, tersukar. Rasanya kalau kekuatanku sudah tidak bisa. Berapa banyak kita menghadapi keadaan hari ini seperti ini. Tapi waktu saudara merenungkan kata di Mazmur 37 ayat 5, kita ini percaya kita nggak bisa mengubah keadaan kita bangkrut
untuk hidup lagi perusahaan. Mungkin kita sudah tidak dapat kepercayaan hutang dari bank. Kalau dulu masih bisa gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, sehingga lubangnya makin besar dan kita terjerumus di dalamnya, kita sudah tidak bisa keluar. Kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan hutangnya bank karena sudah tidak dapat kepercayaan. Bahkan semua asetmu sudah nggak bisa lagi dibuat modal, semua sudah masuk di dalam sitaan. Itu sebabnya hari ini kita percaya, kalau kita yakin bahwa hari ini nggak ada jalan lain supaya hidup hanya di atas dasar iman, kita hanya percaya bahwa hari dengan kita menyerahkan, percaya, maka kita akan melihat, bukan melihat siapa yang bertindak, yaitu firman Tuhan berkata, Tuhan akan bertindak. Kira-kira kalau Tuhan bertindak, laut terbelah enggak, saudara? Kira-kira kalau Tuhan itu bertindak, perkara besar terjadi enggak? Oh jelas. Kalau Tuhan yang bertindak, engkau merasa sudah tidak mungkin, jalanmu tertutup, maka ketika dia bertindak, dia pasti membuka jalan saat tiada jalan karena dia pakar. Kita bukan ahlinya orang yang serba bisa. Kita tidak diciptakan jadi manusia yang serba bisa, serba tahu, serba hebat, ya, seperti Superwoman, ya, Superman, bukan itu, saudara. Tapi kita percaya hari ini dengan kata kunci, nanti saya bahas, saya kasih contohnya bagaimana hari ini yuk kita mulai menerapkan hidup berdiri berdasar iman. Kenapa ketika kita berdiri berdasar iman, maka Tuhan yang akan bertindak. Kata kuncinya apa? Serahkan, percaya, melihat. Jadi kita nggak bisa jadi orang bilang gini, Tuhan aku percaya, tapi saudara tetap pegangi, keuanganmu tetap dipegangi, dipikiri, hutang siapa ya, hutang siapa, enggak. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, ya sudah, serahkan hidup keuanganmu, hidup rumah tanggamu yang hancur, hidup masa depanmu yang terlihat suram, ya itu berikan sama Tuhan. Ketika kita menyerahkan, kita percaya, baru firman-Nya berkata maka. Jadi kalau maka itu dua syarat ini harus kita terapkan dalam hidup kita. Kita sering kali berkata, Tuhan aku menyerahkan. Tapi kita sulit percaya ketika kita tidak punya bukti baik. Ketika kita menghadapi depan laut, belakang tentara Firaun, kita sudah bukan lagi percaya tapi panik.com. Jujur, kalau itu terjadi dalam hidup kita berulang-ulang, maka makanya ini nggak akan terjadi. Kita nggak akan melihat. Jujur, banyak orang dibalik teorinya, maunya melihat dulu baru percaya. Tapi kita dilatih oleh Tuhan hidup di atas dasar iman. Kita harus berserah dulu, percaya, maka baru kita akan melihat. Selama kita tidak bisa melakukan dua ini dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan melihat bagaimana Tuhan itu bertindak. Itu sebabnya yuk kita percaya hari ini yang saya rangkum, Bu Eli, kalau kita menyerahkan, kata serahkan. Apa di Alkitab yang dikatakan? Ya sudah, serahkan hidupmu di Mazmur 37 ayat 5. Apa sih yang tidak bisa Tuhan rubah? Hidup keuanganmu ya kecil, hidup masalah rumah tanggamu ya kecil, hidup apalagi masa depan, hidup anak-anak, semua sudah. Waktu kita serahkan, kita percaya, maka Tuhan pasti akan bertindak. Dan kalau Tuhan bertindak, maka kita akan melihat mujizat Tuhan itu pasti nyata.
Tapi kalau kita tidak bisa melakukan dua hal, maka kita tidak akan melihat Tuhan bertindak, tapi kekuatan saudara bertindak atau iblis yang bertindak. Karena orang yang takut khawatir itu bukan dari roh yang bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Jadi tanpa saudara sadari, waktu saudara hidup dalam panik.com, khawatir, takut, saudara sedang menghidupi roh yang dari iblis. Iblis mulai dengan gampang mengendalikan orang-orang yang takut dan khawatir. Tapi kalau kita menghidupi roh percaya, itu roh yang dari Tuhan, maka kita akan melihat sesuatu perkara besar itu terjadi. Apa yang diserahkan lagi di 1 Petrus 5 ayat 7 yang berkata, serahkan khawatirmu kepadanya, maka ia yang memelihara kamu. Hari ini daripada takut khawatir, lebih baik serahkan. Karena takut khawatir tidak mengubah jalan hidupmu sehasta aja. Tapi waktu engkau menyerahkan khawatirmu kepada Tuhan, itu jauh lebih baik. Janji Tuhan, aku yang pelihara. Nak, waktu kamu khawatir akan keuanganmu, aku pelihara keuanganmu. Kalau engkau menyerahkan dan percaya, waktu engkau menyerahkan khawatirmu tentang suamimu, tentang anak-anakmu, tentang masa depanmu, maka aku berjanji memelihara suami, anak-anak, masa depanmu. Itu ada di tanganku. Dan kalau aku bertindak atas masa depanmu, aku bertindak atas suamimu, maka yang terbaik itu pasti terjadi. Amin, saudara. Yang khawatir yang berikutnya, serahkan 3 hal. Yaitu yang pertama tadi, serahkan hidup, serahkan khawatir. Yang ketiga, serahkan rencana kita. Yaitu Roma 8 ayat 28. Ayat yang tidak asing, yaitu Allah kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin hari ini rencanamu kacau balau. Semua yang kau sudah susun rapi dari awal pernikahan untuk membangun bahtera rumah tangga, tanpa kekuatan Tuhan akhirnya semua hancur. Tapi kita percaya tidak ada kata terlambat, tidak ada kata nasi sudah jadi bubur, nggak ada, saudara. Ya, kita tetap percaya bahwa di tangan Tuhan, kalaupun yang buruk diserahkan sama Tuhan dan kita percaya, maka Allah turut bekerja di dalam rencanamu yang sudah kacau balau. Hari ini Tuhan sanggup mengubah untuk kebaikan, karena Dia pakarnya. Kalau kita bukan pakarnya untuk turut ambil bagian dalam setiap kehidupan, tapi Tuhan bisa ambil alih setiap kehidupan kita untuk diubah menjadi kebaikan. Itu sebabnya kalau kita mau menyerahkan hari ini, sudah serahkan hidup, khawatir, rencana kita ke dalam tangan Tuhan, dan kita percaya maka semuanya akan mendatangkan kebaikan ketika Dia bertindak untuk memelihara, Dia bertindak untuk menolong saudara, Dia bertindak untuk mengubah rencanamu yang hancur-hancuran itu mendatangkan rencana yang terbaik untuk saudara dan saya nikmati. Amin, saudara. Yuk kita lihat bagaimana kalau percaya, ya. Kita ini sulit percaya karena ketika kita percaya, kita ini ngatur Tuhan. Kita sok jadi Tuhan. Gimana Bu Eli? Ya kalau percaya, harus percayanya itu sama Tuhan, ya percaya akan waktunya Tuhan. Jangan kalau percaya pokoknya ya Tuhan, pokoknya. Kalau tak bulan depan aku ndak mau tolong, aku sudah marah Tuhan. Aku tahu Tuhan, aku beriman Tuhan, bulan depan aku bisa keluar dari masalah. Nah ini kita nggak bisa ngatur Tuhan. Kita ini bukan Tuhan. Mungkin menurut saya waktu itu juga saya minta Tuhan 5 tahun ya Tuhan, 5 tahun Pak Nyoto kembali sama saya. 5 tahun saya minta rumah tangga saya dipulihkan. Tuh pendeta sudah pulih 5 tahun. Dia bilang, Bu Eli, biasanya masalah rumah tangga kalau mau dipakai Tuhan tidak lebih dari 5 tahun, Bu Eli. Saya renungi kata-katanya, saya hitung sudah tahun keempat, bulan kelima, kok belum lihat perubahan ya Tuhan. Saya hitung sudah bulan ke-8, 9, duh Tuhan 3 bulan lagi tapi tidak lihat perubahan, tambah parah
tambah parah, tambah bonyok saya. Tapi apakah saya bisa ngomong bahwa Tuhan itu jahat? Ketika saya percaya kok Tuhan tidak melakukan yang terbaik. Ternyata percaya itu juga ada aturannya, saudara. Kita ini harus percaya kepada waktunya Tuhan. Karena Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, segala sesuatu akan dibuat indah pada waktunya. Lah kalau belum waktunya, ya percaya terus, dibangun. Karena kita bukan Tuhan. Jujur, kalau saya 5 tahun diselesaikan dengan Pak Nyoto, saya tidak jadi hamba Tuhan hari ini. Saya mungkin kembali menjadi status saya ibu sosialita. Kenapa? Karena saya melihat kalau 5 tahun saya dipulihkan, saya nggak punya keteguhan iman. Saya bersaksi bukan bersaksi tentang Injil kasih karunia, tapi bersaksi tentang kehebatan saya. Saya mungkin hari itu bersaksinya beda. 5 tahun shalom, rumah tangga saya sudah dipulihkan Tuhan. Saya sudah teletabis. Pak Nyoto bawa saya honeymoon ke Eropa. Saya diberikan rumah mewah. Saya diberi hadiah mobil Mercy yang mewah, berlian berapa karat. Itu kesaksian saya. Tapi orang gak melihat ada kehidupan Kristus dalam hidup saya. Orang gak melihat bagaimana kekuatan iman yang teguh. Saya tetap jadi orang yang sombong, sehingga kesaksian saya hanya lahiriah. Tapi kesaksian saya tidak memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia. Itu sebabnya hari ini yuk, kalau sudah percaya, percaya aja sama waktunya Tuhan. Jadi gimana Bu Eli dalam prosesnya? Ya terus bangun, berserah, percaya. Kalau belum, ya teruslah berserah, percaya. Kenapa? Karena memang waktunya Tuhan, nanti pada akhirnya kita akan melihat Tuhan bertindak. Tapi waktunya bukan waktunya kita, waktunya tetap Tuhan. Tapi suatu kali dia pasti bertindak. Nggak mungkin dia nggak bertindak. Dia lagi tata hidupmu dari dalam terlebih dahulu. Buah-buah rohnya dilebatin, supaya nanti kalau sudah nyaman nggak sombong, sudah kaya nggak sombong, sudah nyaman nggak melupakan Tuhan. Ada berapa banyak orang dipulihkan cepat, setelah dipulihkan enak, nyaman, kaya, malah lupa Tuhan. Malah nggak mau ibadah, disuruh ibadah ikut online, onsite, bilangnya sibuk, nggak ada waktu. Saya sudah cukup punya waktu sama Tuhan di rumah. Saya sudah berdoa 3 kali. Tiap kali makan saya berdoa. Wow, ini orang yang kira-kira saudara kalau jadi Tuhan nyesel enggak? Ya nyesel, saudara. Tuhan pasti gemas hatinya lihat manusia kalau sudah ditolong malah dilupakan. Lebih baik jadi Tuhan ditolong apa dibiarkan? Ya lebih baik dibiarkan. Lah kalau dibiarkan saudara masih cari Tuhan. Tapi kalau sudah ditolong carinya hantu gitu. Saudara mulai suka clubbing dan sebagainya, cari perkara yang sia-sia. Itu sebabnya kalau sudah percaya, kenapa sampai hari ini belum terjadi? Tenang aja, bangun terus imanmu, karena kita hanya menunggu waktunya Tuhan. Yang pasti segala sesuatu indah. Lah kalau segala sesuatu dibuat indah, nunggu waktunya Tuhan itu kata rugi enggak? Nggak ada, saudara. Nunggu waktunya Tuhan itu, walaupun hari ini jalani proses seperti saya, happy aja, dinikmati aja ya. Ada orang yang kemarin komen, kalau nggak salah satu di YouTube saya diberitahu, ada orang yang komen gini, Bu Eli ngomong gampang, menikmati padang gurun. Coba kalau padang gurunnya Bu Eli seperti saya, sudah miskin ya, hutang banyak, ndak bisa makan, apa Bu Eli bisa tetap bertahan menikmati padang gurun? Dalam hati saya, ya ampun Bu, dari apa ya ketika saya dikasih tahu jemaat saya ada orang yang komen seperti ini dalam hati saya. Makanya ibu belum ditolong-tolong. Setiap kali cuman menghitung-hitung membandingkan dengan hidupnya orang.
Setiap kali cuman isinya protes. Kira-kira orang seperti ini nih bisa menikmati kehidupan gak bersama Tuhan? Kita percaya bahwa hidup ini cuman anugerah. 1% bagian saudara, tapi sisanya 99% saudara hanya hidup dalam anugerahnya. Kira-kira kalau tidak bisa makan, hutangnya banyak, jangan nyalain Tuhan. Salahin kehidupanmu sendiri. Kenapa sampai engkau punya hutang banyak? Lah waktu hutang saudara tanya Tuhan dak? Lah hutang dinikmati sendiri, ya resikonya ditanggung. Lah semakin kita membandingkan hidup sama orang, Tuhan bisa kasih loh penilaian kita ini bukan jadi orang benar. Buat hidup saya jujur, saya ini juga bukan orang pinter saudara. Saya juga bukan orang hebat untuk pencetak uang, enggak. Tapi saya sampai hari ini hidup itu hanya karena anugerah, bukan kepintaran saya. Kalaupun saya bisa khotbah hari ini dalam hidup saya cuma tahu porsi saya cuma 1%. Selebihnya 99% saya hanya hidup dalam anugerahnya setiap hari. Buka mata, Tuhan tahu porsi anugerah yang harus diberikan buat saya dan saudara semua. Kalau saudara berbicara dalam anugerah, bahkan firman Tuhan Daud berkata, aku dipagari, dikelilingi dengan kasih karunia. Kira-kira Tuhan itu mau ndak membuat anaknya lapar, ndak bisa makan, minta-minta sampai mati kelaparan? Nggak mungkin saudara. Dalam sejarah saya tidak pernah melihat orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya minta-minta saudara. Walaupun kita gagal sekalipun, hati yang hancur tidak pernah dipandang oleh hina. Tapi yang membuat hidupmu semakin terpuruk ketika engkau tidak pernah menyadari kesalahanmu. Engkau selalu menuding orang lain yang berbuat salah. Engkau selalu melihat kehidupan orang lain. Firman Tuhan jelas berkata, orang yang mengakui pelanggarannya dan meninggalkannya, senyatanya itulah orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang menikmati keuntungan saudara. Makin kita tidak mengakui kesalahan kita, kita makin menutup bagaimana berkat yang Tuhan sudah sediakan. Saya percaya ibu ini pasti dengar saya khotbah ya, karena jemaat saya kemarin cek, dia bilang ibu ini berapa kali komen di YouTube ya. Ibu kasihan, saya nggak marah, sekali lagi cuman saya kasihan sama ibu. Ibu sudah jalani proses sampai sejauh ini. Kalau responmu nggak pernah benar, maka itu diuji terus nanti ya. Ujian hati dan batin ibu harus lulus. Ibu harus percaya, harus semangat. Kalaupun hidupmu nggak sama dengan orang lain, itu cuman penilaian dunia, tapi di mata Tuhan, ibu dan saya sama-sama biji matanya, anak yang dikasihi, anugerahnya besar, semuanya akan dibuat indah ibu. Kita sama-sama sebagai anak kerajaan Allah punya hak yang sama untuk menikmati anugerah Bapak kita sama, yaitu Yesus Kristus. Kalau ibu anaknya, saya juga jadi anaknya. Kalau saya menikmati anugerah 99%, ibu juga pasti menikmati anugerah ya. Itu pesan saya bukan sakit hati, tapi sekalian saya memberikan kekuatan buat ibu. Mulai sekarang belajarlah mengucap syukur. Kalau tetanggamu kaya, ndak usah dikomplain. Kekayaan seseorang, apapun berkat yang semakin kita syukuri, maka ibu akan menikmati berkat yang lebih besar ya. Yang kedua, percaya kepada apa? Yaitu cara Tuhan. Yuk buka Ulangan 26 ayat 8. Hari ini seringkali kita ini tidak percaya karena kita paksain cara kita. Kita bilang gini, Tuhan kalau tidak hutang online, saya mana bisa hidup? Loh Bu Eli nyalain saya, lah kamu kok hutang-hutang toh? Lah Bu Eli gimana? Kalau saya ndak hutang, saya ndak makan. Nah ini salahnya manusia. Orang kalau punya iman, sudah berserah dan percaya, saudara sudah ndak mikir lagi keburukan Tuhan. Masa sih Tuhan itu diremehkan hanya karena urusan perut? Yang Tuhan sendiri berkata, Allahku kan mencukupkan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaanku. Lah kira-kira kekayaan kemuliaan Tuhan, kasihnya itu besar ndak buat manusia? Tapi sering kali Tuhan tidak bertindak itu karena kesalahan
kesalahan kita sendiri, yaitu kita tidak berserah dan kita tidak percaya. Kita mulai berkata, Tuhan, aku kalau tidak hutang Tuhan, hidup anak-anak gimana? Hidup sekolah, uang sekolah gimana? Uang pangkal gimana? Kita sering meremehkan Tuhan, kita sering membatasi kuasa Tuhan karena kita merasa kita punya berbagai macam cara. Itu sebabnya kalau kita percaya hari ini, selain percaya kepada waktunya Tuhan, kita juga harus percaya kepada caranya Tuhan. Jadi gimana Bu Eli sambil menantikan waktunya Tuhan? Ya diem aja. Kalau engkau sudah tidak punya cara, sudah jalan yang terbaik yang mengubah kehidupanmu, yang punya besar kuasanya, saya selalu ajarin jemaat, kamu jangan merasa orang yang termalang. Kita ini ndak tanpa disadari, di tengah engkau ndak punya apa-apa, di tengah engkau serba sedikit, serba pas-pasan, serba minim, engkau harus tahu loh. Saya selalu nyadarin hidup saya, Eli, engkau ini anak Allah, engkau punya kuasa ilahi. Di tengah engkau dicuekin suamimu, di tengah engkau nggak dicintai suamimu, engkau tuh jangan merasa, oh malangnya nasibku, aku pingin bunuh diri, belahan jiwaku sudah hilang. Bukan seperti itu. Saudara tahu kenapa iblis selalu lempar fakta setiap hari? Supaya engkau tidak menyadari dalam hidupmu ada benih ilahi, ada kuasa ilahi. Ketika itu diaktifkan, maka semua yang terburuk itu bisa menjadi yang terbaik. Yang simpel yang sering saya ajarkan yaitu doa. Doamu itu besar kuasanya. Jangan menidurkan jam doa yang sudah saya khotbahkan. Yang kedua apa? Imanmu. Imanmu itu bisa geser gunung. Bayangin imanmu sebesar biji sesawi yang kecil itu aja bisa menggeser saudara. Bayangin saudara, kita hari ini jangan meremehkan, jangan menidurkan doa, iman, dan pengharapanmu. 3 komponen ini ada di dalam hidup kita sewaktu-waktu. Saya selalu ketika menghadapi fakta realita yang buruk, saya aktifkan 3 ini saudara. Saya bilang gini, aku percaya. Saya langsung dalam hati, Tuhan aku percaya. Aku percaya. Imanku tetap berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan, sekalipun sekarang mengecewakan, teruslah berharap. Suatu kali Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Mungkin manusia, suamimu bisa mengecewakan engkau hari ini, tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Makanya ibu-ibu yang lagi bergumul, saya selalu ajarin, berharap itu jangan sama manusia. Kalau engkau berharap lihat janji suamimu digenapi terus, Ma aku janji aku tidak akan ngulangi, pulang nguras hartamu, balik lagi ke pelakor, dan saudara kecewa. Tiap kali itu terjadi, saudara yang kecewa, maka saudara yang kalah. Buat mereka yang kalah, suami mau baik, puji Tuhan, haleluya. Kalau dikecewakan lagi, ya berharapmu bukan sama suami, berharapmu sama Tuhan. Engkau cuma bilang gini, ya sudah Tuhan, kalau memang hasilnya masih mengecewakan, ya belum waktunya Tuhan. Engkau pasti punya cara untuk membuat hari ini aku melihat suamiku suatu kali jadi hamba Tuhan, jadi pendeta yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Keuanganku juga pasti di-upgrade Tuhan. Nah, itu yang membuat iblis itu gemetar. Iblisnya bilang gini, waduh, ternyata anak buahnya Ibu Eli yang sering lihat online onsite-nya Ibu Eli sekarang sudah tahu kata kuncinya. Ternyata mereka sadar ada doa, iman, pengharapan yang mereka mulai aktifkan, itu membuat segala sesuatunya di alam roh berubah, saudara. Ya, dari yang natural menjadi supranatural nanti, karena engkau mengaktifkan yang ada ilahi, namanya ilahi, bukan manusiawi lagi yang bergerak, ilahi. Jadi jangan meremehkan. Hari ini yuk cara Tuhan di Ulangan 26 ayat 8. Lihat ya, supranatural yang Tuhan akan kerjakan kalau engkau mempercayai caranya Tuhan bertindak. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat.
lengan yang teracung, kedahsyatan yang besar, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat. Kita hari ini bisa declare firman ini. Kalau iblis lagi lempar fakta, engkau bisa katakan firman ini. Tuhan membawa Eli Kurniawati keluar dari masalah rumah tangga dengan tangan Tuhan yang kuat, lengan yang teracung, kedahsyatan yang besar, tanda serta mujizat. Itu hidup di atas dasar iman. Kalau itu yang saudara percayai, alam rohmu berubah semuanya. Mulai terjadi pergerakan-pergerakan di mana sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang besar itu akan terjadi. Tapi nyatanya banyak anak Tuhan bukannya percaya kepada cara Tuhan, mikirin bisa ndak Tuhan. Lu jujur lo, kita ini sering tanya sama Tuhan, bisa nggak Tuhan? Itu kira-kira meremehkan Tuhan nggak? Lah firman Tuhan sudah berkata, aku bawa engkau keluar dari Mesir. Apa yang jadi Mesir kita hari ini, jadi pergumulan kita, bukan dengan perkara yang biasa-biasa. Lah namanya tangan Tuhan yang kuat, lengan yang teracung, kedahsyatan yang besar, tanda-tanda serta mujizat itu bakal terjadi. Kita akan menikmatinya. Kita hari ini jangan mengecilkan kuasa Tuhan karena kekuatanmu sudah kecil. Saya dulu sering, bisa ndak ya Tuhan? Sudah punya 2 anak. Terus kalau posting di sosial media, happy family. Tuhan, itu menyakiti hati Tuhan. Dan Tuhan cuma bilang gini, nak, caramu bukan caraku. Aku punya solusi yang Tuhan sudah sediakan hari ini dengan kedahsyatan. Sabar ya. Nanti kalau waktunya Tuhan, engkau akan melihat cara Tuhan yang spektakuler, ajaib, mujizat, pakarnya dia. Itu akan kita lihat. Tiba-tiba kita bisa gini, oh, laut dibelah, mati busuk 4 hari bangkit. Kira-kira kekuatanmu bisa enggak? Belajar ilmu di mana? Belah laut. Ayo, siapa di dunia ini yang bisa nemukan pakar yang lebih hebat dari Yesus Kristus? Mayat busuk bisa bangkit, air tawar bisa jadi anggur manis yang paling mahal. Ada enggak? Kalau saudara bisa enggak menemukan pakar di atas manapun juga yang bisa sekejap seketika? Tapi kita ini tanpa sadar, kita ini sudah disertai oleh Tuhan yang sekejap seketika kalau memulihkan. Tuh tenang aja, ini loh. Kalau Tuhan mau pulihkan ini cuma balik telapak tangan. Saudara tidak bisa balik telapak tangan. Saudara perlu pemikiran, ya apa ya, 2 plus 5, 2 plus 5, 5 plus 2 dibolak balik 7. Tuhan bilang gini, bukan 7, 5.000 sisa 12 bakul. Bisa ndak ya Tuhan? Bisa. Kira-kira Tuhan jengkel enggak? Duh, aku ini sudah mau buat mujizat 5 plus 2, 5.000 sisa 12 bakul. Gara-gara kamu katakan bisa, ditunda saudara. Cancel. Sudah, biar kalau dia percaya 5 plus 2, 7, biar 7 terus. Itu gunanya hidup di atas iman saudara. Makanya jangan meremehkan kuasa yang ada di dalam hidupmu lewat caranya Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yuk percaya kepada kehendak Tuhan. Jadi hari ini kalau memang engkau mengalami proses yang belum selesai, sekali lagi ndak usah bingung. Memang kita lagi menunggu waktunya Tuhan, caranya Tuhan, kehendak Tuhan. Kenapa? Kita buka ayatnya di Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Yang pertama, yuk kita baca. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Lihat ya, Yesus aja yang hari ini sebagai Tuhan,
Dia tahu hidupnya adalah melakukan kehendak Bapa itu jadi makanan. Makanan berbicara fokus. Kita hidup hari ini stres, depresi karena engkau kejar kehendakmu sendiri. Ya, kalau saya hari ini bisa mengerti kehidupan kehendak Bapa, saya tahu kenapa saya harus melewati 10 tahun lebih menjalani proses. Karena memang kehendak Bapak pada akhirnya menjadikan Eli Kurniawati jadi hamba Tuhan. Menjadikan Eli Kurniawati ibu sosialita jadi ibu hamba Tuhan, evangelis, yang bisa jadi konselor, bisa jadi gembala, jadi penulis buku renungan. Saudara, kira-kira kalau melihat karya Tuhan dalam hidup saya bukan secara materi, saudara, bukan secara hasil, tapi secara karya aja, hari ini saya bisa tulis buku renungan ke-77 ya, itu sudah 6 tahun lebih loh saudara. Kira-kira saudara lihat gak karya Tuhan dalam hidup saya? Oh sangat. Kita ini hari ini kalau bukan karena anugerah Tuhan, saya mikir kadang merenung, yang paling hebat Tuhan itu bisa jadikan orang yang tipe modelnya seperti ini. Bisa jadi orang yang serba bisa dalam pelayanan. Nulis renungan ya saya, khotbah ya saya, ya konselor ya saya, gembala ya saya. Orang bilang gini, Bu Eli bisa tidur setiap hari dengan terima konseling banyak. Nggak, ikut terbawa arus perasaan. Nggak, itu karena kekuatan Tuhan. Saya punya semangat bantu orang-orang ya yang lagi ngalami keterpurukan. Ibu-ibu yang belum dibaca WA-nya, sekali lagi minta maaf ya. Mungkin kalau bisa, misalnya ibu-ibu tahu siapa yang bisa bantu saya ya. Mungkin di Jakarta sudah ada juga kelompok kecil yang bisa menghandle masalah-masalah ya. Mereka sudah hidup kelompoknya ini. Dan ibu-ibu kalau mau konseling sama saya belum sempat dibaca, jangan kepahitan, lebih baik di miss call, nanti saya lihat. Karena kalau WA itu bahaya, turun ke bawahnya banyak, tidak terbaca. Tapi kalau miss call itu biasanya ada tanda dan saya bisa cek, oh miss call dari siapa ya. Tapi kalau saya lagi jamnya live, jamnya jangan saudara, nanti putus ya. Jadi sekali lagi kita percaya, apapun yang Tuhan mau hari ini kita lakukan adalah kehendak Bapa. Kalau Yesus fokusnya pada kehendak Bapa, kita juga. Mungkin hari ini kita belum mengerti kenapa ya Tuhan, kayaknya Tuhan kok kurang kerjaan, proses hidupku kok lama-lama. Karena dia punya kehendak. Yesus itu melakukan kehendak Bapa untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, termasuk kita juga. Hari ini dengan perpanjangan proses, saya bersyukur ternyata kehendak Bapa saya bisa bawa satu persatu ya. Orang-orang baik mama saya sekarang sungguh-sungguh dalam Tuhan, papa saya sudah kenal Yesus, suami saya kenal Yesus ya, anak-anak juga hari ini ndak kenal yang lain, ilah lain, mereka kenal Yesus ya. Kita percaya saudara, satu persatu juga teman-teman sekitar saya mulai arahnya sudah ke Yesus. Orang-orang yang ada terdekat saya juga arahnya sudah ke Yesus. Nah itu kan kehendak Bapa. Makanya kita jangan banyak protes. Makin kita banyak protes, kita makin tidak melihat kehendak Bapa yang terbaik. Tidak apa-apa, memang jalani kehendak Bapa itu sakit. Yesus saja jalani kehendak Bapa, taat dan direndahkan sampai mati, matinya di kayu salib. Tidak enak memang. Tapi waktu kita hari ini tekun menyelesaikan kehendak Bapa, awalnya tidak enak, tapi ujungnya Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama, bahkan dia sangat ditinggikan. Lah kita nanti juga, kita akan dipromosikan Tuhan, dikaruniakan berkat yang luar biasa oleh Bapak di surga. Kira-kira kita rela enggak sesaat? Ya rela saudara. Makanya kita hari ini yuk, mungkin kalau enggak cukup waktunya saya sambung ya. Mungkin satu pembahasan kita, nanti 2 pembahasannya berikutnya ya. Pasti waktunya sudah enggak akan cukup ini. Jujur kemarin itu anugerah Tuhan yang pertama kali buat saya. Saya ini diminta untuk khotbah di rumah duka. Lah saya itu enggak pernah. Dari dulu kalau diminta khotbah rumah duka, saya bilang gini, aduh kok kayaknya bukan bagian saya ya. Saya enggak berani deh gitu ya. Saya panggilin pendeta lain. Lah kemarin
orangnya bilang, Bu Eli ayolah Bu Eli, mumpung di Semarang Bu Eli, mumpung bukan kebetulan, saya tunggu ya Bu Eli, ibu yang khotbah bla bla bla. Akhirnya Tuhan tuh kayak menggerakkan saya, ya sudahlah saya belajar. Nah itu pertama kali saya sempat nervous saudara, saya bilang aduh Tuhan gimana. Tapi selang perjalanan Tuhan tuh kasihkan saya peneguhan. Tiba-tiba Tuhan bilang ini, khotbahkan tentang apa Tuhan, nanti bagi yang mendengar. Tuhan tuh keren loh saudara. Tuhan bilang gini, kamu ingin khotbahkan ini loh, lihat ya kejatuhan Adam dan Hawa dari berbuat dosa, sehingga kita hari ini keturunan nenek moyang Adam dan Hawa itu terima hukuman. Hukumannya apa? Maut. Lah kita ini seolah-olah hari ini setiap kita kan dijatuhi hukumannya mati, kayak pembunuh ya. Kalau pembunuh yang sudah tingkatnya tinggi dijatuhi hukuman mati, eksekusi matinya tahu. 2 bulan lagi eksekusi matimu terjadi tanggal ini jam segini. H-1 diketemukan keluarga, disuruh kasih makan yang enak. Saya percaya kalau H-1 walaupun dikasih makanan yang enak, orang yang sudah dieksekusi mati tidak bisa makan saudara. Saya terlalu yakin. Lah namanya sudah tahu besok mati. Tapi saya cuma ngomong, orang kalau tahu waktunya mati itu masih anugerah, karena masih bisa nyelesain dosa-dosanya. Dosanya merah seperti kermisi, bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku jadi putih seperti salju ya. Iyalah, karena hidup ini anugerah, bukan 1% lagi kekuatan kita, 90% pemberiannya Tuhan. Lah kalau kita tidak hidup anugerah, kita semua tidak layak masuk kerajaan surga. Lah tapi kalau kita hari ini hidup yang masih hidup, saya kemarin khotbahnya kasih Tuhan pesan. Bayangin saudara, kita semua seperti pembunuh yang dieksekusi mati, tapi matinya sewaktu-waktu. Bisa 1 jam lagi dieksekusi. Kita semua tidak tahu kapan waktunya Tuhan mengeksekusi kita dengan hukuman kematian akibat nenek moyang kita Adam Hawa jatuh dalam dosa. Kira-kira kita ini mau sombong apa saudara? Waktu Tuhan kasih saya hikmat dalam perjalanan, saya bilang gini, iya ya, lah kita ini juga bisa loh sewaktu-waktu eksekusinya Tuhan mati sewaktu-waktu loh saudara. Kita semua tidak tahu, tapi kita sebagai anak Tuhan tidak perlu takut. Kalaupun eksekusi itu terjadi sewaktu-waktu, kita tetap disediakan upah yang besar di surga. Kita tetap punya rumah di surga. Kita tetap punya hak untuk mewarisi hak kerajaan Allah dan kebahagiaan kekal di surga. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita hari ini yuk kuat aja. Kita percaya bahwa kita hari ini walaupun kita tahu bahwa eksekusi kematian bisa terjadi sewaktu-waktu, tapi kita tetap percaya suatu kali kita bukan mati selamanya, kita bukan tinggal di liang kubur, tapi ada reuni akbar. Reuni akbar, kita ketemu saudara kita ketemu suami kita, orang tua kita, teman-teman kita sudah pindah di alam roh yang lain. Kita mungkin hari ini melihat kehidupan begitu mengerikan, tapi kalau kita sudah reuni akbar di dalam kekekalan, damai sejahtera itu, wow, tinggal dalam satu negeri yang damai, yang tidak ada sakit penyakit, tidak ketemu orang jahat, tidak ketemu pembunuh, tidak ketemu yang namanya maut, tidak ketemu sama orang-orang yang menyakiti kita seperti pelakor, wanita tobat dan sebagainya. Hidupmu happy, sukacita. Kira-kira kita bersyukur enggak? Makanya hari itu ketika kemarin saya menyampaikan firman, iya ya, saya juga mendapat pewahyuan yang baru. Hidup ini hanya singkat. Hidup ini sementara kemarin lagunya juga pas ya. Kemarin dinyanyikan lagu sama worship leadernya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh, saya bilang, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih muda ya. Jangan sia-siakan. Apa itu saya nggak hafal sudah ya.
Jadi dari situ saya juga menyadari, yuk hidup yang semakin singkat, kita nggak bisa main-main lagi dengan waktu. Masalah bukan jadi masalah ketika engkau hidup di atas dasar iman. Jangan sia-siakan waktumu. Engkau punya iman yang teguh, maka semuanya percayalah. 3 komponen di Mazmur 37 ayat 5. Ketika kita berserah, yaitu serahkan apa tadi? Kehidupanmu, kekhawatiranmu, rencanamu, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan engkau hari ini percaya kepada waktunya Tuhan, caranya Tuhan, dan kehendak Tuhan. Maka kata yang ketiga yang akan saya bahas nanti minggu depan, yaitu akan melihat bagaimana Tuhan bertindak. Kita akan melihat nanti minggu depan, saya akan melihat bagaimana seorang yang berkata percaya saja, ya. Yairus, nanti saya akan bahas satu persatu, di mana Yairus dengan satu kata percaya saja. Orang percaya saja itu pasti percayanya sudah berserah, maka dia melihat mujizat, anak yang mati bangkit. Yang kedua nanti yang saya akan bahas yaitu asal saja. Itu nanti dari percaya saja, asal saja, sepakat saja, dari 3 komponen ini, maka Tuhan melakukan semuanya. Yang mati bangkit, yang sakit sembuh, yang hari itu kerasukan setan jadi pulih, dan hitungannya sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Waktunya tidak keburu, saya akan bahas nanti tiga hal ini minggu depan. Bagaimana orang yang berserah, orang yang percaya, itu pasti melihat Tuhan bertindak. Jadi sekali lagi yuk, kita yang hidup di atas dasar iman hari ini, tetaplah tenang. Jangan bangun panik.com-mu. Jangan bangun tiap hari buka mata, yang kau hidupi hanya takut, khawatir, cemas, depresi, sampai minum obat penenang. Hati-hati. Tanpa saudara sadari, saudara memang orang Kristen, tapi iblis sudah ambil alih hidupmu, pegang remote. Kalau itu engkau segera tidak buang, maka pengendalian iblis itu arahnya sudah jelas. Engkau akan dicuri, dibunuh, dan dibinasakan dengan takut, khawatir. Virus yang paling berbahaya bukan virus corona, virus apa hari-hari ini. Jangan takut, itu semua pasti berlalu. Tapi virus yang paling berbahaya di akhir zaman, yang iblis lagi sebarkan di seluruh dunia, adalah virus takut, khawatir, kepanikan. Ini yang bisa mencuri kekuatan kita sebagai anak Tuhan, yang bisa mencuri kekuatan imanmu. Itu sebabnya hari ini jangan mau dibodoh-bodohi iblis. Karena iblis tahu kalau kita bertahan dengan hidup di atas dasar iman yang teguh, percayalah, kita ini pasti akan melihat jalannya Tuhan. Saya bukain satu ayat yang berkata bahwa iman itu harus teguh. Ini tiba-tiba Tuhan ingatin ya. Sebentar. Ibrani 10, kalau nggak salah Ibrani 10 ayat 35 sampai 3 dan 36. Bentar ya. Saya buka dulu. Hari ini kita percaya kalau hidup di atas dasar iman, jangan pernah takut ya. Oh ini ayatnya dulu. Jadi saudara hati-hati kalau kita tidak hidup atas dasar iman. Buka dulu Roma 14 ayat 23 ya. Roma 14 ayat 23. Iblis tahu loh firman ini, kita jangan sampai tidak ngerti. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Lihat ya. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Hati-hati saudara. Ayat ini meneguhkan saya waktu saya awal ya berjalan dalam proses. Tiba-tiba ayat ini muncul saudara. Tuhan itu ingatkan saya, Eli, kamu jangan pikir kalau engkau imanmu on off. Selain kamu tidak dapat apa-apa, diombang-ambingkan masalah terus, kamu juga berdosa. Saya baca ayat ini, saya bilang gini, iya ya Tuhan, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman,
dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu adalah dosa. Bahkan ayat Yakobus 1 ayat 7 sampai 8 berkata, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Makanya yang membuat kita hari ini tenang, damai, itu karena iman kita sama Tuhan. Kita sudah bukan dikendalikan oleh masalah. Badaimu tambah besar, ya tenang aja, percaya aja, berserah, percaya. Itu menunjukkan orang yang punya iman. Lah kalau kita punya iman, kita tenang, maka Tuhan baru bertindak. Kalau kita panik hari ini, maka kita menjadi orang yang mendua hati, kita tidak dapat sesuatu dari Tuhan, dan kita berdosa. Lah buat apa kita melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan iman? Kita ini sering menjalani hidup berdasarkan apa yang kita lihat fakta. Mulai hari ini, hidup harus berdasarkan iman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu nanti di hari Rabu. Saya akan bahas 3 poin bagaimana ketika kita berserah, percaya, kita pasti melihat Tuhan bertindak. God bless semuanya. Happy weekend. Tetap semangat, tetap sukacita. Bapak, terima kasih buat pagi ini kami dapat perenungan melalui Mazmur 37 ayat 5. Kami harus hidup berdasar iman, di mana kami belajar berserah penuh kepadamu, percaya, dan kami pasti melihat. Itu sebabnya kami tidak takut lagi menghadapi badai yang besar, karena hidup kami bukan ditentukan, dikendalikan oleh badai, sehingga kami hanya terombang-ambing dengan masalah. Kami mau hidup kami berdasar iman, supaya kami teguh berjalan maju. Kami akan melihat Tuhan pasti bertindak membela kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan setiap masalah kami ke dalam tangan-Mu, setiap anak-anak-Mu, keuangan, kesehatan, masalah rumah tangga, dan kami percaya akan waktu, cara, dan kehendak-Mu atas rumah tangga kami, atas keuangan kami, atas anak-anak kami, atas kesehatan kami. Kami percaya Tuhan pasti bertindak, Tuhan pasti bertindak memelihara, Tuhan pasti bertindak untuk menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Berkati bangsa dan negara kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tetap sukacita, tetap semangat.